Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Zahra Purwita Ningtyas dengan NPM 204230067 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Tio Gustri Satya, Magister Pendidikan. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih bisa bertemu dalam keadaan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum merdeka atau kurma. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Nah, dalam pengembangan kurikulum 13 ini merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP yang dirilis pada tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara menyeluruh dan terpadu. Nah, sedangkan kurikulum merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan di Indonesia. Program ini diluncurkan tepatnya pada tahun 2021 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih kontekstual, lebih inklusif, dan berpusat pada siswa. Teman-teman, pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu kemajuan. Kita tidak dapat berpegang teguh terhadap kurikulum lama tanpa melihat situasi zaman sekarang dan apa yang diperlukan dalam situasi zaman sekarang ini. Berakar terhadap kurikulum lama itu akan menjadikan penurunan kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara, karena pada setiap masanya individu dalam suatu negara itu membutuhkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk berkembang mengikuti era yang lebih maju. Lalu pertanyaannya, mengapa perkembangan kurikulum penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan? Yang pertama, yakni karena kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang. Yang kedua, yakni sektor ekonomi berbasis pengetahuan yang terus meningkat. Yang ketiga, globalisasi. Dan empat, pentingnya kemampuan untuk terus meningkatkan mutu diri. Dengan berlangsungnya perkembangan kurikulum sebagai modal menghadapi tantangan masa depan, penting pula dukungan masyarakat untuk menghilangkan asumsi atau perspektif negatif tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang telah direalisasikan. Dengan begitu, pengembangan kurikulum dapat tercipta dengan baik sehingga dapat menciptakan negara yang lebih maju dengan SDM yang lebih bermutu. Dan masih ingatkah teman-teman kondisi pembelajaran pasca kita semuanya, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda COVID-19 yang perlu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Yang paling menonjol adalah kurikulum merdeka, yakni pada saat itu di Indonesia menggunakan kurikulum merdeka saat pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka ini sebagai langkah pertama pemerintah untuk menghindari krisis pendidikan akibat pandemi. Sebelum adanya kurikulum merdeka, kurikulum K13 atau kurikulum 13 itu merupakan rujukan pendidikan nasional yang saat ini sepenuhnya mendorong pembelajaran berpusat pada siswanya. Nah, dalam perkembangan kurikulum merdeka itu menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia yang sebelumnya terkesan terlalu kaku dan kurang fleksibel. Dalam kurikulum merdeka ini ada beberapa poin yang dijadikan acuan dalam penyusunan kurikulum tersebut. Dan poin-poinnya yakni yang pertama, inklusif dan kreatif. Yang kedua, kebutuhan siswa sebagai pusat atau tadi pendidikan itu berpusat pada siswa. Dan yang ketiga, menjawab tantangan zaman, yakni kurikulum mereka dijadikan suatu pedoman untuk
kebutuhan para siswanya di era yang terus berkembang ini. Yang keempat, partisipasi, dan yang terakhir, pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu pertanyaannya, adakah perbedaan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13? Jawabannya, kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 ini tentu sangat berbeda. Kita dapat melihat dari beberapa aspek untuk membedakan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Yang pertama dapat kita lihat dari segi tujuan. Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswanya. Sementara tujuan dari kurikulum K13 adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Yang kedua, yakni dalam aspek pendekatan. Kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan karakter dan keterampilan, sedangkan dalam kurikulum K13 menggunakan pendekatan kompetensi. Dan yang ketiga, kita lihat dari aspek kelas. Kurikulum Merdeka ditujukan untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD, sedangkan kurikulum K13 itu bisa digunakan untuk SD dan SMA. Aspek selanjutnya dapat kita lihat yakni dari mata pelajaran. Dalam kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran karakter dan moral, sedangkan K13 memiliki pelajaran yang lebih lengkap dan struktur. Untuk aspek selanjutnya yaitu ada aspek penilaian. Kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan kurikulum K13 itu menggunakan penilaian akademik yang lebih terstruktur. Selanjutnya terdapat aspek dari segi fokus. Kurikulum Merdeka fokus untuk pengembangan karakter dan moral siswa, sedangkan kurikulum K13 itu berfokus pada kemampuan akademik siswa secara umum. Dan yang terakhir dari aspek pelaksanaan. Dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan pelajaran. Sedangkan pada kurikulum K13 itu lebih terstruktur dan memiliki pedoman yang lebih jelas. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua teman-teman, yakni mengenai rasionalitas pengembangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Rasionalitas kurikulum merupakan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada pertimbangan yang lebih masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum perlu rasional agar dapat memenuhi kebutuhan para karakteristik masyarakatnya serta mendukung perkembangan zaman. Kurikulum yang rasional juga dapat membantu guru dalam mengajar yang lebih baik. Lalu terdapat alasan mengapa kurikulum itu perlu rasional. Yang pertama yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendukung perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu untuk membekali para peserta didiknya menuju dunia kerja. Yang keempat, memuaskan keragaman potensi daerah, dan yang terakhir yaitu untuk memudahkan guru dalam mengajar. Dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi dalam atau luar ya teman-teman. Nah, terdapat beberapa tantangan, diantaranya yang pertama yaitu tantangan internal, tantangan eksternal, dan penguatan tata kurikulum. Baik, kita masuk dalam tantangan yang pertama yaitu tantangan internal atau tantangan yang berasal dari dalam. Ini terdapat pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan standar kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang selanjutnya, perkembangan kurikulum Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif, SDM atau sumber daya manusia usia produktif yang melimpah. Apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan.
Masuk dalam faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Apa sajakah faktor eksternal ini, teman-teman? Yakni ada tantangan masa depan, antara lain yakni globalisasi, kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya ada kompetensi masa depan, antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mencoba mengerti dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan dalam bekerja. Selanjutnya yakni persepsi masyarakat, antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan kurangnya bermuatan karakter. Selanjutnya terdapat perkembangan kurikulum pedagogi, antara lain neutrologi, psikologi, observation based learning, dan kolaboratif. Selanjutnya ada fenomena negatif, antara lain pelajar itu berkelahi, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Selanjutnya faktor yang ketiga yakni penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 atau K13 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan yang berdasarkan kesiapan para peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhannya. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar, kurikulum, dan struktur kurikulum. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus terbebani dengan tugas-tugas penyesuaian silabus yang memakan waktu banyak dan memerlukan penguasaan teknik penyusunan yang dianggap memberatkan guru. Selanjutnya, rasionalitas kurikulum merdeka. Rasionalitas kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kurikulum pelajar. Rasionalitas kurikulum merdeka diantaranya dapat mendorong guru berinovasi. Kurikulum merdeka mendorong guru untuk lebih kreatif serta inovatif untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih relevan untuk para peserta didiknya. Selanjutnya, yakni memfasilitasi keunikan dari para peserta didiknya. Kurikulum merdeka dapat memfasilitasi kemampuan unik dari para pelajar. Kurikulum merdeka juga didukung berbagai mekanisme seperti komunikasi belajar, seri webinar, platform Merdeka Mengajar atau PPM. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwasanya perbedaan dari kurikulum merdeka dan kurikulum K13 mulai dari pendekatan pembelajaran yang berbeda, menekankan pembelajaran berbasis proyek, kemandirian, dan keberagaman. Sedangkan kurikulum 13 menonjolkan pembelajaran tematik dengan fokus pada pembentukan karakter dan moral siswa, dan terstruktur kurikulum yang lebih terstandar. Implementasi dan efektivitas kedua kurikulum ini dapat terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau waktu. Bagaimanapun, pemerintah pun telah berusaha sebaik mungkin untuk mencerdaskan bangsa, seperti dengan kurikulum ini ya teman-teman, dengan memuat kurikulum sebagai perangkat dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai suatu konsep yang terus menjadi tanggung jawab semua tantangan yang ada di mana kurikulum diterapkan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tugas kurikulum selanjutnya.